Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa hacker terbaik Amerika yang sedang mengirimkan algoritma ciptaannya ke seorang wanita bernama May. Para hacker ini mengikuti semacam sayembara. Siapa saja yang mampu meretas sistem keamanan yang telah ditentukan akan memperoleh uang senilai 900 juta rupiah. Sayangnya mereka tak menyadari kalau semua itu hanyalah jebakan. Bahkan tak lama setelah upahnya dibayarkan, komputer mereka semua ditanami semacam virus yang ketika si hacker berusaha meribut sistemnya akan berakhir seperti ini. Siapakah sosok May sebenarnya? Malam itu dia bersama anggotanya bahkan mampu meretas sistem FBI. Walaupun sepertinya tak ada data yang bocor, kepala FBI bernama Miguel Bauman memerintahkan agar mereka segera menginterogasi semua hacker ternama di Amerika, yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Namun agar efektif, mereka akan bekerja sama dengan kepolisian lokal. Dari sini, film akan berfokus pada seorang detektif kepolisian New York bernama John McClane, yang kala itu sedang sibuk memergoki putrinya pacaran di parkiran kampus. Dad, you said your dad was dead. What? Buat kalian yang belum pernah nonton sequel film ini, biar Mimin jelaskan dulu. John McClane adalah seorang polisi biasa, tapi sudah berkali-kali menggagalkan aksi terorisme dan sebagainya. Pokoknya kemampuannya dalam bertarung tak perlu lagi dipertanyakan. Sayangnya walaupun sudah menyelamatkan ribuan nyawa, John malah tak bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya sendiri. Bahkan putrinya yang bernama Lucy tak mau lagi berbincang dengannya. That's because I'm not talking to you. You are such an asshole. Lucy. Wait, Lucy. Lucy. John. Di lain sisi, John adalah salah satu detektif yang diperintahkan untuk mendatangi kediaman hacker incaran FBI bernama Farrell. Malam itu, seorang diri dia pun berangkat ke lokasi yang telah diberikan. The kid's a high-value subject. I don't know. You know, it's like 3 o'clock in the morning. I was on my way home. Masalahnya, Farrell ternyata adalah satu-satunya hacker yang belum dibunuh oleh May. Namun, semua itu sisa menunggu waktu, karena beberapa tentara bayaran sudah dikirim untuk menghabisinya. Tapi tentu saja, sebagai permulaan, mereka mencoba membunuhnya dengan cara yang sama seperti di awal film. Untung saja ketika Farrell akan menekan tombol reboot pada komputernya, tiba-tiba John muncul. You Matt Farrell? Matthew Farrell? No, My name is Daisy Duke. Hi, Farrell. Sully just PDL'd a new copy of the Kill... Open the door. Tentu saja, Farrell panik ketika didatangi oleh seorang polisi. Dan kepanikannya itu semakin memuncak ketika John mengabarkan kalau ini adalah perintah FBI. Makanya dia sempat berencana untuk kabur melalui jendela. Namun tiba-tiba... Begitu John melepaskan tembakan balasan, para tentara bayaran yang lain langsung turun dari mobil untuk membantu rekannya. John sendiri berusaha kabur menggunakan lift, namun musuh keburu datang. Sekarang posisi mereka dikepung dari dua arah. John berusaha bertahan, namun musuh terus melepaskan tembakan, sampai-sampai pistolnya sempat terpental ke atas lantai. Walau demikian, dia terlihat sangat tenang dan mulai melayangkan serangan balasan. Di tengah aksi saling tembak, salah satu peluru John tak sengaja mengenai sebuah figura yang kemudian terjatuh ke atas keyboard dan memicu sistem reboot pada komputer Farrell. Alhasil, ledakan pun terjadi. Sebenarnya John sempat bingung dari mana asal ledakan tadi, namun tak ada waktu untuk memikirkannya karena masih ada dua tentara bayaran yang mengincar nyawa mereka. Keduanya pun berhasil turun ke parkiran dan bergegas kabur menggunakan mobil. Sayangnya musuh kembali muncul. Syukur saja John tak kehabisan akal dalam menghabisi mereka semua.
Kejadian ini langsung sampai ke telinga May dan dianggap cukup penting karena akan mengganggu rencana mereka ke depannya. Oleh karena itu, ia mencoba melaporkan hal ini ke atasan sekaligus kekasihnya yang bernama Thomas. Gilanya lagi, bukannya menyerah karena Farrell sudah dikawal oleh polisi, mereka malah berencana untuk mengerahkan pasukan tambahan. Lucunya, di saat yang sama, John terlihat sangat menikmati aksi tadi karena baginya kejadian ini serasa nostalgia. You seem really calm. Have you done stuff like that before? Not for a long time. Singkat cerita, setelah berkendara selama 3 jam, John akhirnya berhasil membawa Farrell ke markas FBI yang lokasinya terletak di kota Washington. Sayangnya di saat yang sama, Thomas memulai aksi terornya, dan serangan itu diawali dengan meretas seluruh sistem lalu lintas di ibu kota negara Amerika, yang tak lain adalah Washington DC. Alhasil, satu kota hampir macet total karena di setiap persimpangan terjadi kecelakaan. Advertisers keep buying ads on their stations. Tell you one more. Serangan belum berakhir karena Thomas kemudian berhasil meretas sistem kereta api dan penerbangan di negaranya, sehingga tak ada satupun orang yang bisa keluar masuk kota tersebut. FBI semakin panik karena tak lama kemudian semua sistem saluran udara gedung mengeluarkan peringatan akan bahaya virus antraks. Alhasil, semua orang harus segera dievakuasi keluar gedung. Percaya atau tidak, serangan Thomas belum berakhir, karena tak lama kemudian dia berhasil meretas sistem pasar saham negaranya. Kini, sistem transportasi dan ekonomi Amerika bisa dibilang hampir lumpuh total, makanya terjadi kepanikan massal. John sendiri sudah menyadari hal ini sejak awal, makanya dia bergegas untuk membawa Farrell ke hadapan Bowman. Deputy Director Bowman in here? Somebody that does. I'm Bowman. Appreciate you bringing Farrell here, but everything's changed this morning. We are next. Sayangnya, Bowman sama sekali belum menyadari kalau Farrell punya andil besar dari semua kejadian ini. Maklum saja, karena sejak tadi banyak hal yang terjadi secara bersamaan. Bahkan di tengah perbincangan, Thomas kembali menyerang sistem komunikasi negaranya dan memaksa semua stasiun TV agar menyiarkan pesan ancamannya yang terdiri dari potongan pidato Presiden Amerika Serikat. It is time to strike fear into the great confident roar of the American. and we will not fail. I don't know how they're getting in. Setelah pesan itu ditayangkan, Farrell langsung menyadari kalau dalang dari aksi ini mencoba memicu fire sale. Jadi setiap negara memiliki 3 pondasi utama yang terdiri dari transportasi, ekonomi, dan kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air, dan gas. Intinya jika ketiga elemen itu hilang, maka negara mereka akan kembali ke zaman batu. Lucunya, Bowman sudah menyadari hal ini sejak tadi, namun dia mewanti-wanti agar berita itu jangan sampai ke telinga masyarakat, karena hanya akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar. No one here is talking about a fire sale. Not in that. Hey, they didn't send the Girl Scouts out to get them. Obviously, it's got something to do with whatever's going on here. Get you an escort over there. All right? Pada akhirnya, Farrell pun dibawa ke lokasi khusus untuk diinterogasi oleh pakar IT FBI. Untuk memastikan keselamatannya, sepanjang jalan mereka mendapatkan pengawalan. Sayangnya, baru juga mau bergerak, tiba-tiba lokasi Farrell sudah berhasil diketahui oleh Thomas dan anggotanya. Secara ajaib, mereka mampu menangkap suara Farrell dari sinyal radio kepolisian. Farrell just resurfaced on the grid. And we just found Farrell. Stand by for location. Make the next right onto Concord. Take the next left at Lexington. Untung saja ketika mobil mereka diarahkan menuju lokasi eksekusi, Farrell langsung menyadari kalau suara wanita dari balik radio persis seperti suara May. John yang cerdas juga langsung berhasil membongkar penyamarannya dengan memberikan istilah-istilah khusus yang hanya diketahui oleh kepolisian. Cut the bullshit, honey. Just put your boss on. Officer McClane. It's Detective McClane. John, I already know so much about you. Tak main-main, Thomas berhasil mengumpulkan semua data tentang John McClane. Bahkan dia mampu meretas rekening pensiunnya. Alhasil, semua uang tabungan John ludes begitu saja. Walau demikian, si polisi botak satu ini sama sekali tak gentar. Bahkan tak ragu untuk melayangkan ancaman balik. Sayangnya sejak tadi, posisi mereka sudah dipantau oleh pasukan musuh.
3 agen FBI yang diperintahkan mengawal mereka langsung tewas di tempat. John bersama Farrell berusaha kabur menggunakan mobil. Masalah semakin rumit karena sistem komunikasi kepolisian telah dihack oleh May. Alhasil mereka tak bisa meminta bantuan tambahan dari markas pusat. Walau demikian, John tak kehabisan akal. Untuk menghindari serangan udara, John kabur ke semacam underpass. Tapi masalahnya sistem lalu lintas kota masih dalam genggaman Thomas. Alhasil dalam waktu singkat dia berhasil mengarahkan semua kendaraan untuk masuk ke jalur pelarian John. Tak sampai sana dia berencana untuk menabrakkan semua mobil itu di satu titik dengan cara memadamkan lampu penerangan di dalam terowongan. Alhasil kekacauan pun tercipta. Sekali lagi, keberuntungan masih berpihak ke mereka. Walau demikian, John tak tinggal diam setelah dijebak seperti tadi. Dia terlihat sangat kesal dan berencana untuk memberikan serangan balasan. Tapi uniknya, kali ini dia tak mengajak Farrell untuk naik ke atas mobil. Karena ternyata mobil itu rencananya akan dia gunakan sebagai senjata untuk menghabisi anak buah Thomas. Walaupun harus terluka parah akibat nekat lompat dari mobil tadi, John terlihat cukup puas dengan hasil serangannya. Nah, uniknya, anggota Thomas yang selamat mengira kalau John dan Farrell ikut mati dalam serangan tadi. Rentetan serangan Thomas pun berlanjut. Kali ini, anak buahnya diperintahkan untuk menyabotase gedung pusat data nasional. Satu persatu penjaga di gedung itu berhasil mereka kalahkan. Sebenarnya tujuan utama mereka ke sana tak lain untuk memindahkan sejumlah data rahasia. Tapi anehnya, para penjahat ini mampu membuka semua akses di gedung itu tanpa susah payah. Seakan-akan mereka sudah punya kodenya sejak awal. He's in. Yang membuat kita penasaran adalah data apa yang sebenarnya mereka incar. Uniknya lagi, semua data itu bahkan langsung diduplikat ke dalam harddisk khusus. Anehnya lagi, ketika proses duplikasi data telah dimulai, Thomas memerintahkan kekasihnya untuk berangkat ke sebuah wilayah demi melancarkan serangan selanjutnya. Sementara itu, John mencoba kembali ke markas polisi untuk minta bantuan. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang bisa diharapkan. Karena sejak tadi, semua aparat penegak hukum sibuk menerima aduan masyarakat. Oh my God. Now whether this is connected to the anthrax or... Karena bingung harus minta bantuan siapa lagi, John mencoba menelpon Bowman. Tapi masalahnya di tengah perbincangan, tiba-tiba Thomas kembali menayangkan sebuah pesan ancaman. Pada intinya, dia ingin menyampaikan ke masyarakat luas kalau sistem negara mereka telah hancur. Dan sebagai buktinya, Thomas meledakkan istana negara. Ternyata video tadi hanyalah editan semata dan istana negara masih berdiri dengan kokoh. Namun tak lama kemudian Thomas berhasil meretas sistem satelit sehingga semua jaringan komunikasi resmi tak berfungsi. Jujur saja, Farrell tak menyangka kalau algoritma yang dia ikut tulis kemarin ternyata dimanfaatkan seperti ini. Namun John mengatakan tak ada waktu untuk menyesali yang telah berlalu. Sekarang mereka harus memutar otak mencari cara bagaimana menghentikan kegilaan Thomas. Dan disinilah akhirnya Farrell menyadari kalau masih ada satu unsur pada serangan fire sale yang belum terjadi. Dan serangan itu tak lain adalah sumber daya listrik, gas, dan sebagainya. Divided into 3 zones, right? Eastern, Central, and Western. Now they take this out, wipes out all the power for the entire Eastern. Masalahnya ketika John dan Farrell baru mau berangkat ke pusat pembangkit listrik nasional Virginia, May sudah berhasil tiba di sana lebih dulu dan mulai melancarkan aksinya. Floors restricted access. Di tengah perjalanan menuju pusat pembangkit listrik Virginia, Farrell terlihat kurang nyaman karena harus kembali mengikuti kegilaan John.
Lagi pula bukan tugas mereka untuk mengalahkan para teroris. Harusnya ini wewenang FBI ataupun CIA. Namun John mengatakan kalau dia melakukannya bukan karena ingin menjadi pahlawan, melainkan karena tak akan ada orang yang mau melakukan aksi gila ini kecuali dirinya. What you get for being a hero? Nothing. Why are you doing this? Because there's nobody else to do it right now. So we're doing it. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Dugaan Farrell terbukti benar, karena begitu masuk gedung, mereka langsung menemukan beberapa korban dari serangan tadi. Masalahnya, sistem CCTV pada gedung tersebut ternyata cukup mutakhir, sehingga kedatangan John langsung diantisipasi oleh musuh. Sementara itu, FBI akhirnya menyadari mengapa sampai saat ini lokasi musuh sulit untuk dilacak. Ternyata Thomas dan anggotanya bermarkas di sebuah mobil kontainer yang terus bergerak sepanjang waktu. Di lain sisi, John akhirnya berhasil menghentikan kegilaan musuhnya. Sayangnya dia tak menyangka sama sekali kalau May ternyata sangat jago bela diri. Walaupun sudah babak belur, bukannya menyerah, John malah semakin kesal dan langsung melayangkan serangan balasan. Bahkan dia tak peduli jika musuhnya adalah seorang wanita. Sayangnya, ketika John merasa pertarungan telah berakhir, May kembali bangkit dan kali ini John harus bernasib sial. Karena kepalanya ditodong pistol, Farrell tak punya pilihan selain membantu May dalam menyelesaikan serangannya. Tapi tak lama kemudian, John kembali bangkit dari pingsannya. Dan kali ini dia terlihat sangat kesal, sampai-sampai nekat untuk melakukan aksi seperti ini. May ditabrak hingga menembus pintu lift. Syukur saja mobil itu tak langsung jatuh ke bawah akibat tersangkut tali dari atas. Dan ajaibnya setelah semua serangan tadi, May berhasil selamat. Bahkan dengan cepat berusaha membalikkan keadaan. Tak lama kemudian salah satu anggota May kembali muncul dan tak berhenti melepaskan tembakan. Syukur saja Farrell datang tepat waktu. Masalahnya pistol musuh tadi malah jatuh tepat di samping May dan dia pun berencana untuk menembak John dari belakang. Tapi tiba-tiba walaupun musuh berhasil mereka kalahkan, sayangnya rencana May tadi sudah hampir sempurna dan Farrell tak bisa lagi memperbaiki kerusakan yang diperbuat oleh musuhnya. Tapi paling tidak dia mampu memperlambat prosesnya. Thomas pun langsung merasa ada yang tidak beres dan mencoba menelepon ponsel pribadi May. Tapi betapa mengejutkannya ketika ia menyadari kalau kekasihnya ternyata telah tewas di tangan John. Oh, yeah. Or her, she was at the bottom of an elevator shaft when an fire sale's over. Tak sampai sana, mereka bahkan berhasil memanfaatkan panggilan tersebut untuk mencari tahu siapakah dalang dari penyerangan ini. Sedangkan Thomas yang murka tanpa pikir panjang langsung memerintahkan anggotanya agar segera meretas semua sistem pipa gas di sekeliling John. Pokoknya dia berencana untuk meledakkan tempat tersebut dengan cara membocorkan gas sebanyak mungkin ke lokasi lawannya saat ini. Namun sebelum itu terjadi, John sudah berhasil mengirimkan wajah Thomas ke agen Bowman. Lucunya, ternyata FBI kenal baik dengan sosok Thomas. Bahkan dulu mereka pernah kerja bareng. Sayangnya di tengah percakapan, ledakan mulai terjadi. Dan pada akhirnya memang John ini manusia paling beruntung, karena seandainya tadi tidak ada mobil di dekat situ, mereka pasti sudah mati terpanggang. Namun masalah belum selesai, karena akibat serangan tadi, sepertiga wilayah Amerika mengalami pemadaman listrik massal. Dan tentu saja hal ini akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar, karena semakin banyak sistem yang tak berfungsi. Menurut Farrell, hanya ada satu orang yang bisa membantu mereka saat ini.
Sayangnya kediaman orang itu cukup jauh. Namun John mengatakan hal itu tak masalah karena kebetulan di sana terdapat sebuah helikopter. Flying. Really? Yeah, took some lessons. You know, just drive. It'll be fun. It'll be like a road trip. Just take it easy. Orang yang akan mereka temui ini sebenarnya adalah teman lama Farrell yang juga seorang hacker ternama bernama Warlock. Uniknya lagi, kediaman Warlock cukup mudah ditemukan karena hanya dia satu-satunya warga sipil yang sudah memperkirakan serangan seperti ini akan terjadi. Makanya dia sudah mempersiapkan listrik cadangan. Nah, masalahnya Warlock sangat anti pemerintah, apalagi dengan yang namanya polisi. Tapi tenang saja, semua kendala itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Dump truck. I'm not his dad. I'm a cop. How about Get out! I want you out of here right now! No, or I'm gonna beat you to death in your own house. Akhirnya Warlock pun mulai bercerita soal siapakah sosok Thomas sebenarnya. Ternyata ketika bekerja untuk FBI dulu, Thomas pernah mewanti-wanti petinggi negaranya kalau sistem mereka itu penuh dengan celah. Bahkan untuk membuktikan perkataannya, Thomas dengan sengaja meretas sistem pertahanan Amerika bermodalkan sebuah laptop. Tapi bukannya bersyukur karena sudah diberitahu soal kekurangannya, pemerintah malah mengecam aksi Thomas dan menjatuhkan sanksi yang tak main-main. Okay, and using just a laptop, hacks into I know how to find the guy. He's a ghost, man. He just fell off the... Tanpa disuruh pun sejak tadi Warlock sebenarnya sudah mencoba melacak keberadaan Thomas. Menurutnya ada satu gedung pemerintah yang rasanya sangat janggal. Karena saat semua kantor mengalami pemadaman listrik, ada satu yang sama sekali tak terkena dampaknya. Dan kantor itu adalah Pusat Data Nasional. Sayangnya ketika Warlock berusaha mencari tahu lebih jauh, aksinya itu malah terlacak oleh musuh. What the hell you doing, dicking around inside my network? Sekalipun John tak paham soal IT, dia langsung menyadari kalau ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk melacak keberadaan Thomas. Makanya ketika Warlock sedang sibuk di depan komputer, John dengan sengaja memancing emosi musuhnya agar mau berbincang lebih lama. Tapi siapa yang menyangka kalau Thomas juga ternyata sengaja menelpon lawannya untuk memperlihatkan sesuatu. Hello? Yes, this is emergency services call. Lucy, hang up that phone. Yes, calm down, miss. I get you out of there. Even if I have to come down there, we'll get to you. Very soon. Ayah mana yang tak gemetar ketika nyawa putrinya dalam bahaya. Tapi paling tidak semua usaha John tadi tak berakhir sia-sia. Karena pada akhirnya Warlock berhasil melacak keberadaan Thomas saat ini. Tanpa basa-basi dia pun berencana untuk meluncur ke lokasi yang dimaksud. Namun tiba-tiba Farrell malah ngotot untuk ikut. It's gonna get messy. You should just stay here. I think I wouldn't bet on you either, so I figure I'd lend a hand. Dengan berpura-pura sebagai anggota FBI, anak buah Thomas berhasil mendapatkan kepercayaan Lucy. Dari sana, mereka pun membawanya ke kantor Pusat Data Nasional untuk dijadikan sandera. Di saat yang sama, untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Thomas juga memerintahkan pengawalnya untuk membantai 3 dari 4 hacker andalannya. So that time already? Yeah. I'll be back in a second. Singkat cerita, setibanya di kantor Data Nasional, John dan Farrell berhasil menyusup ke dalam lewat saluran udara. Sayangnya mereka tak menyadari kalau di sana terdapat semacam sensor gerak. Dan dalam waktu singkat, lokasinya pun berhasil diketahui oleh musuh. Nah, uniknya sejak awal John sama sekali tak punya rencana. Pokoknya modal yakin. Dan setelah berkeliling sana-sini, mereka pun tiba di sebuah ruangan yang mengatur sistem pendingin server. Farrell yang cerdas menyadari kalau sistem alarm pada alat tersebut bisa mereka manfaatkan untuk memanggil bantuan FBI. Just hack in. Find a way to turn it off. Ketika alarm Data Nasional berbunyi, beberapa rekan Bowman terlihat pucat. Dan disinilah akhirnya kita diberitahu data apa yang sebenarnya Thomas coba curi sejak tadi. Ternyata di kantor Data Nasional terdapat semacam ruangan khusus yang menyimpan semua data rahasia negara mereka. Mulai dari perbankan, intelijen, dan sebagainya. Data itu pemerintah cadangkan di sana untuk jaga-jaga jika suatu saat semua sistem negara lumpuh. Tapi lucunya malah berakhir seperti ini. Government funds, all of it, all in one location. And he could have access to those accounts from anywhere. He could erase it all and send us all back to the Stone Age. Di tengah aksi peretasan, salah satu anggota Thomas muncul dan hampir saja berhasil membunuh mereka berdua.
Namun sekali lagi, John kembali melakukan aksi nekat dan di tengah pertarungan, si Farrell malah terjatuh ke dalam sistem saluran udara. Thomas tak menyangka kalau John berhasil mengalahkan anggotanya. Dia bahkan terlihat sangat panik dan mulai ragu dengan kemampuan para pengawalnya. Maka dari itu, ia mencoba menggunakan Lucy sebagai ancaman. Tapi bukannya takut nyawa putrinya melayang, John malah semakin yakin untuk membantai mereka semua. I am doing the country a favor. I can't talk to this guy. You talk to him. See if you can get him to focus. Now there are only 5 of them. Sementara itu, Farrell yang terpisah dari John tak sengaja menemukan pintu utama dari ruangan server rahasia. Ketika akan mengakses kodenya, ia menyadari kalau tantangan sayembara yang kemarin Thomas buat mirip seperti ini. Makanya dia pun mencoba menggunakan algoritma ciptaannya untuk membuka pintu tersebut. Dan ternyata benar. Jadi selama ini musuh menggunakan kejeniusan Farrell untuk melakukan kejahatan. Parahnya lagi, ketika dicek ke dalam, ternyata semua data perbankan negaranya sudah diduplikasi ke dalam harddisk khusus. Tanpa pikir panjang, Farrell pun mencoba mengakali alat tersebut. Oh, Jesus, they're going after the money. Hands up. Walaupun sudah tertangkap basah, musuh tak berani untuk menyakiti Farrell. Karena jika dia mati, maka harddisk yang menyimpan semua data perbankan itu akan terkunci selamanya. Karena bingung harus ngapain lagi, si pengawal membawa Farrell ke hadapan Thomas. Dan di momen inilah dia bertemu dengan Lucy. Di saat yang sama, salah satu anggota Thomas yang jago bela diri diperintahkan secara khusus untuk menghabisi John. Tak main-main, musuh John kali ini benar-benar sangat lincah layaknya hamster. Tapi kocaknya akibat terlalu percaya diri dengan kemampuan parkornya, dia pun mati dengan sangat mengenaskan. By the way, begitu dapat info kalau FBI sedang menuju ke sana, Thomas memutuskan untuk kembali bergerak. Itu artinya Lucy dan Farrell akan dibawa kabur selama pelarian ini. Syukur saja sebelum rangkaian meninggalkan lokasi, John berhasil naik ke atas mobil mereka. Di tengah perjalanan, Thomas sepertinya mulai kehabisan kesabaran. Pokoknya jika Farrell tak kunjung membuka kunci dari data curian tadi, maka lututnya akan diledakkan. Untung saja sebelum itu terjadi, tiba-tiba perhatian mereka semua teralihkan dengan kedatangan John. Di tengah pengejaran, si botak ini juga sempat memanfaatkan radio truknya untuk menghubungi Warlock. Sekedar info, radio ini bisa berfungsi tanpa satelit. Dan semalam, John tak sengaja melihat frekuensi yang biasa Warlock gunakan di rumah. Pada intinya, John meminta bantuannya untuk dihubungkan ke FBI. Bowman, it's McClane. McClane, listen to me. He's got my daughter. Sejak awal, John sudah menyadari kalau truknya tak mungkin bisa menandingi kecepatan mobil yang Thomas gunakan saat ini. Makanya dia meminta bantuan FBI untuk menyelamatkan putrinya. Masalah kembali muncul karena tak lama kemudian, Thomas berhasil meretas sistem komunikasi militer. Dia pun meminta bantuan pesawat tempur untuk menghancurkan kendaraan John saat ini. Kebetulan sekali sejak tadi terdapat sebuah jet tempur yang sedang berpatroli di sekitar sana. Alhasil tak butuh waktu lama, serangan pun terjadi. Kali ini John benar-benar bernasib sial. Karena jet tempur yang mengincarnya memiliki teknologi yang sangat mutakhir. Bisa dibilang mustahil baginya untuk menghindari serangan yang akan datang. Walau demikian, John berusaha untuk bertahan hidup. Tapi situasi semakin rumit karena jalanan yang dilaluinya ikut hancur akibat serangan tadi. Dan si manusia paling beruntung ini pun sekali lagi berhasil selamat dari serangan musuh.
Singkat cerita, Thomas dan anggotanya tiba di semacam gudang tua. Mereka berencana untuk melanjutkan pelariannya menggunakan transportasi udara. Tapi sebelum kabur, Thomas ingin agar Farrell membuka kunci harddisknya. 3 minutes. I'm gonna shoot her in 10 seconds. Wait. Karena nyawa Lucy dalam ancaman, kali ini Farrell tak berani lagi memberikan perlawanan. Syukur saja di saat-saat terakhir, John kembali muncul. Akibat kurang fokus, lengan John terkena tembakan. Dan ketika ayahnya dalam bahaya, Lucy berusaha memberikan perlawanan. Tapi sayangnya semua usaha mereka berakhir sia-sia. Sekarang ada 2 nyawa yang akan melayang jika Farrell tak segera membuka kunci harddisk tersebut. Tapi di saat Thomas merasa dirinya sudah menang, tiba-tiba... Reed, always in the wrong place. Tembakan tadi menembus bahu John dan mengenai organ vital Thomas. Singkat cerita, tak lama kemudian FBI pun tiba di lokasi. Bisa dibilang mereka tidak berguna sama sekali karena muncul di saat pertarungan telah selesai. Tapi paling tidak mereka datang bersama dengan bantuan medis sehingga luka-luka John maupun Farrell bisa langsung diobati. How's it feel to be shot? It actually feels great. Plus, chicks dig scars. Really? Sebelum berpisah, John sempat berterima kasih ke Farrell karena sudah ikut menyelamatkan putrinya. Tapi sepertinya Farrell belum puas karena belum berhasil mendapatkan nomor telepon Lucy. Siapa yang menyangka hacker jenius satu ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan kocaknya lagi, Lucy juga diam-diam suka dengan Farrell. Satu-satunya tembok penghalang dari kisah cinta mereka adalah restu ayahnya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.